Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 2420031 dari program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang statistika dasar yang meliputi pertama, pengertian dari statistika, yang kedua, jenis-jenis statistika, yang ketiga, istilah-istilah dalam statistika, yang keempat, ada rumus-rumus dalam statistika dasar. Yang mana rumus tersebut meliputi yang pertama, mencari nilai min atau rata-rata, yang kedua mencari median atau nilai tengah, yang ketiga mencari modus. Baiklah, saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Iltafia MPD. Selamat menikmati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari statistika. Statistika adalah sebuah metode atau ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan data. Biasanya, data yang dikumpulkan statistika adalah data berupa angka-angka. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari statistika. Jenis-jenis dari statistika terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, jenis statistika berdasarkan tujuan yang akan dicapai, terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistika matematik. Statistika ini tidak berfokus pada penerapan hasil olahan, dan lebih berorientasi terhadap model dan teknik statistika yang digunakan secara teoritis. Yang kedua, ada statistika penerapan. Statistika ini berfokus pada penerapan dari metode yang digunakan. Selanjutnya ada jenis statistika berdasarkan teknik atau metode, terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif sangat erat hubungannya dengan pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang dapat membantu para penggunanya. Yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika ini berfokus pada proses menebak karakter sebuah kelompok berdasarkan data sampel. Selanjutnya yaitu statistika dengan berdasarkan syarat data, asumsi data, atau parameter. Terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik ini berfokus pada uji metode yang telah diperkuat dengan asumsi terlebih dahulu. Sedangkan yang non-parametrik itu sebaliknya, dia tidak metode ini, data yang diambil itu sebuah populasi yang tidak terikat terhadap model statistikanya. Kemudian ada jenis statistika berdasarkan jumlah variabel, yang dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu univariat atau satu variabel, yang kedua bivariat atau dua variabel, yang ketiga multivariat, dua atau lebih variabel. Maksudnya di sini univariat itu hanya satu variabel saja yang digunakan dalam metode penelitiannya. Sedangkan yang bivariat hanya dua saja metode yang digunakan dalam penelitiannya. Sedangkan yang multivariat bisa digunakan 2 sampai 2 atau lebih gitu kan, bisa digunakan dalam metode penelitiannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang istilah-istilah dalam statistika. Di sana ada data, ada populasi, ada sampel, juga ada variabel. Di mana data ini adalah ukuran dari suatu variabel. Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sampel adalah bagian dari populasi, sedangkan variabel adalah
sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam ekspresi matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus mencari min, median, dan modus. Min atau biasa dikenal dengan rata-rata, sehingga kita dapatkan rumusnya. Rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi, di mana Fi itu adalah frekuensi, Xi adalah nilai tengah, dan X besar itu adalah lambang dari rata-rata. Yang kedua, kita mencari median atau nilai tengah. Median dilambangkan dengan ME atau biasa ditulis dengan Q2 atau kuartil 2, sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FI dikali P, di mana di sini TB itu adalah tepi bawah, N adalah jumlah data, FK itu adalah frekuensi kumulatif data, dan FI adalah frekuensi data, sedangkan P adalah panjang kelas. Yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul, dilambangkan dengan MO. Untuk rumusnya, MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Yang mana di sini TB itu adalah tepi bawah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan untuk D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan P itu masih sama, yaitu panjang kelas. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Diberikan data sebagai berikut. Interval kelas 35-47 dengan frekuensi 3, 48-60 dengan frekuensi 4, 61-73 dengan frekuensi 4, 74-86 dengan frekuensi 13, 87-99 dengan frekuensi 6. Jumlah seluruh frekuensi sama dengan 30. Soalnya yaitu hitunglah rata-rata, median, serta modus. Pembahasannya, yang pertama kita mencari dulu min atau rata-rata. Langkah pertama, kita cari titik tengah dengan cara menjumlahkan interval kelas atas dan kelas bawah dibagi 2, sehingga diperoleh untuk yang kelas pertamanya 41, yang kelas kedua 54, yang kelas ketiga 67, kelas keempat 80, dan kelas kelima 93. Yang kedua, kita cari titik tengah dikali dengan frekuensi, berarti 3 dikali 41 sama dengan 123, 4 dikali 54 sama dengan 216, 4 dikali 67 sama dengan 268, 13 dikali 80 sama dengan 1040, 6 dikali 93 sama dengan 558. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi yang kita ketahui yaitu rata-rata sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi, sehingga kita jumlahkan hasil dari Fi Xi, maka diperoleh 2205. Frekuensinya yaitu 30, maka kita bagi dengan 30, sehingga didapatlah rata-ratanya 73,5. Jadi, rata-rata data berkelompok di atas adalah 73,5. Untuk yang kedua, kita mencari median atau nilai tengah. Langkah pertama, kita tentukan kelas yang mana yang akan menjadi median di interval kelas yang diketahui. Seperti yang kita lihat pada tabel, maka kita memperoleh yang warna kuning adalah kelas median. Langkah kedua, kita tentukan tepi bawah kelas. Untuk mencari tepi bawah kelas, cukup kita mengurangkan 0,5 pada batas bawah kelas. Misalnya, untuk kelas median yaitu 61 sampai 73.
Maka kita kurangkan 61 dikurang 0,5, maka diperoleh 60,5. Langkah ketiga, kita tentukan frekuensi kumulatif. Langkah keempat baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumus median seperti yang telah kita ketahui yaitu TB ditambah setengah N dikurang FK per FI dikali P. Maka kita dapat memasukkan angka 60,5 ditambah setengah dikali 30 dikurang 7 dibagi 4 dikali 13. Diperoleh hasil 60,5 ditambah 15 dikurang 7 dibagi 4 dikali 13. Dapatlah hasil nilai mediannya yaitu 86,5. Jadi, nilai median dari data berkelompok di atas adalah 86,5. Yang terakhir yaitu kita mencari modus. Langkah pertama dari mencari modus yaitu kita tentukan tepi bawah kelas. Sama halnya dengan yang tadi, kita cukup mengurangkan dengan 0,5. Yang kedua, kita tentukan D1 dan D2-nya. Yang ketiga, kita masukkan ke dalam rumus. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita lihat ke tabel yang di atas. Sehingga diperoleh modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Modus sama dengan 73,5 ditambah 9 per 9 ditambah 7 dikali 13. Modus sama dengan 73,5 ditambah 117 per 16 sama dengan 80,812 digenapkan menjadi 81. Baiklah kepada adik-adik, teman-teman, rekan-rekan, dan semua yang telah menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya memohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kejanggalan. Karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.